Selamat pagi ya Kak semuanya. Pagi, luar Saya biasa, hebat. Pagi. Bisa didengar Kakak? Siap. Bisa. Tidak macet, Kak Basil, macet. Jelas? Oke, mungkin sinyal ya, sinyal. Kita mulai ya pembelajaran hari ini ya. Selamat pagi ya Kak semuanya. Om Swastiastu. Pagi. Selamat pagi. Swastiastu. Membagikan rahayu. Kabarnya Oke. Ada berapa orang yang sudah masuk? 3 orang. Lagi 3 orang. Oke. Sambil nunggu kakaknya kita mulai pembelajaran dari ini ya. Belum lanjut, kakak. Sudah diselesaikan semuanya? Kakak Kak Kurniawan? Suaranya putus-putus. Sudah. Sudah ya? Sudah selesai ya? Ada yang belum? Sudah semua selesai? Kak Yogi udah ada ngumpul gini. Udah buat post test. Sudah, Mas Sil, sudah. Oke, berarti sudah semua ya. Kak Dwi, mana Kak Dwi ini? Sudah. Oke, Sudah Kak Basil. Oke ya Kak ya. Sebelum kita masuk pembelajaran, mohon izin ya. Kita doa dulu ya agar pembelajaran bisa dilaksanakan dengan baik. Kakak, kita doa dulu ya. Silakan yang mimpin doa. Ada yang mimpin doa hari ini? Kak Sudi, silakan Kak Sudi, pimpin doanya Kak Sudi. Baik, terima kasih Kak Basil. Sebelum pelajaran tentang hari ini, langsung marilah kita berdoa agar diberikan keselamatan dan kelancaran dalam pelajaran hari ini. Berdoa, mulai.
Berdoa selesai. Wan, mic kawan mati Wan. Terima kasih, Kak Sudi. Kakak, untuk pembelajaran kita hari ini yaitu kita akan membahas tentang pembelajaran aksi nyata. Ya mungkin kakak sudah semua mengetahui ya, mengenal dan mungkin sering melakukan kegiatan aksi nyata yang kakak lakukan di sekolah masing-masing. Gitu. Nah sebelum lanjut kakak, untuk apa namanya di tugas postesnya sudah semua berarti ya menyelesaikan ya? Sudah Kak, sudah. Oke, kalau sudah. Nah, terima kasih untuk kakak semuanya. Nah, saya izin kakak ya, saya izin share screen ya. Bisa dilihat kakak? Bisa. Sudah jelas? Sudah. Sudah. Sudah? Oke, terima kasih. Sudah, Kak pembelajaran Basil. hari ini adalah tentang refleksi aksi nyata, yang dimana praktek pembelajaran PJOK. Jasmani, olahraga, dan kesehatan. Nah, kita di sini akan mengikuti kegiatan tatap maya selama 2 JP. Kita mulai di jam 8. Jam 8.50 ya. Jam 8.50 nanti kita akan berakhir di jam 9.20. Betul ya? 10.20 Kak Basil. 10.20. Oh iya ya. 10.20 apa ya jam? Oh ya 10.20. Oke. Nah, itu selama 1 jam 30 menit. Ya. Terima kasih Kak Yedi. Nah, itu saya harapkan Kak bisa mengikutinya dengan baik, dan bagi yang belum masuk saya harapkan dikonfirmasi ya. Mungkin Kak Ari selaku ketua kelas bisa dikonfirmasi. Mohon izin ya Kak sebentar. Baik Kak ya. Saya lanjutkan ya. Nah, kita lain dan saling mengerti dengan kondisi dan keadaan, baik situasi ya dan situasi keadaan yang kita alami pada saat hari ini. Terus kesepakatan bersama sesuai yang sudah, yaitu menyalakan kamera. Saya harapkan untuk hari ini bisa semua menyalakan kamera, dan bagi yang emergensi sekali silakan ya dikondisikan, diatur dengan baik. Mematikan mikrofon, hadir seutuhnya ya, menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat ya yang ada di dashboard Kakak.
klik raise hand bila akan ingin bertanya, dan lagi satu, ini sering terjadi di kita, yaitu gangguan teknis adalah hal yang wajar sesuai dengan sinyal. Kalau sinyalnya bagus, kita bisa berjalan dengan baik. Kalau sinyalnya tidak bagus, kita ada gangguan, pasti kita akan terhambat sedikit-sedikit ya. Kita maklumi itu ya. Itu aja Kak ya. Nah, agenda kita kali ini adalah satu, pertama adalah refleksi aksi nyata. Yang kedua adalah dialog, diskusi dan tanya jawab. Yang ketiga adalah penutup. Nah, sebelum kita lanjut, mungkin ada masuk terkait pertanyaan terkait dengan pembelajaran ini. Ada yang dipertanyakan? Mungkin kakak yang mau bertanya terkait dengan aksi nyata atau apa? Ada salah satu mungkin? Tidak ada? Bisa. Sudah pas? Kakak, kalau bisa diklik ya di dashboard itu. Bisa didengar suara saya Kakak semuanya? Bisa Kak. Bisa Kak. Bisa Kak. Oke. Putus Kak. Oke, terima kasih Kakak semuanya. Nah, saya ingin dari Kakak semuanya sebelum kita lanjutkan, Kakak bisa menulis di kolom chat. Bagaimana perasaan Kakak terkait dengan pembelajaran kita di PKG PJOK ini dari modul 1 sampai modul 2 dan akan memasuki ke tahap Kak selama ini. Yang sudah berjalan mungkin selama tulis di kolom chat. Lalu kita masuki ke tahap. Bisa jelas suara saya? Putus-putus Pak Pasil. Kakak bisa menulis di kolom chat terkait dengan bagaimana perasaan melaksanakan kegiatan dari modul 1 sampai ke modul 2 sampai sekarang ini. Nah, di sana Kakak tulis ya di kolom chat. Sudah bisa jelas Kak Yogi? Sudah Pak Pasil, sudah. Sudah? Kak, di sini putus-putus Kak. Ya, mungkin terkendala sinyal ya. Mohon izin ya Kak ya. Apa mungkin saya tulis di kolom chat ya? Ya Kak, Ya boleh. Kak, tolong di kolom chat aja ditulis Kak. Yang ada gangguan Kak. Ya, oke. Tolong di chat aja Kak.
Nah, itu sudah saya tulis soalnya di kolom ya. Karena situasi sinyal ya. Ya, Kak bisa menulis di kolom chat. Kak Sudi sudah. Senang bertemu dengan Kak peserta yang kreatif dan luar biasa, serta senang mendapatkan pemahaman baru tentang bagaimana melakukan. Terima kasih. Dan luar biasa. Oke. Kak Sudi sudah. Oh, sorry. Ini Kak YD ya. Sorry, ini Kak YD. Bukan Kak Sudi. Kak Dian, yang saya rasakan dimulai kegiatan pagi ini ialah rasa bingung karena banyak hal baru. Oke. Kak Sabda, Kak Martayasa sudah, Kak Kurniawan sudah, Kak Ari sudah. Kak Pae sudah, Kak Gustut sudah. Saya ingin coba biar kedengaran suaranya. Kak Suaranya hilang Kak Fasil. Kak Kurniawan, silakan. Saya ingin mendengar suaranya Kak Kurniawan. Baik, terima kasih Kak Fasil. Jadi di sini bagaimana perasaan saya dalam selama mengikuti kegiatan modul 1 sampai modul 2 ya. Jadi selama mengikuti kegiatan PKG dari modul 1 sampai modul 2, jadi di sini saya mendapat materi baru. Terus mendapat metode pembelajaran yang menarik. Terus interaksi dengan sesama peserta. Itu Kakak. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Kurniawan. Kameranya mati ya Kak Kurniawan? Oh, ini Kak, masih di setting dulu Kak. Oh iya. Oke Kak Kurniawan. Nah, gagal sekali Kak Kurniawan. Mantap. Terima kasih Kakak. Mantap. Itu di mana beli kacanya Kak Kurniawan? Ini di Dagang Kaca Kakak.
Oh ya, oke. Di dagang kaset. Bukan, dagang kaca. Oh, dagang kaca. Saya kira dagang kaset. Tipis. Oke, coba Kak Dwi. Silakan Kak Dwi. Terima kasih Kak Pasir, serta teman-teman yang luar biasa. Selamat pagi. Ya, Jelas. kesan saya Jelas sangat sekali luar suaranya, biasa. Kak Dwi. Bahagia. Sangat bahagia mendapat ilmu baru, wawasan baru, lebih akrab bersama kakak-kakak PJOK dan Kak Pasir yang luar biasa, yang sangat menginspirasi saya dalam kegiatan PKG ini. Terima kasih Kak Pasir. Oke, terima kasih banyak Kak Dwi. Kak Sabda, coba Kak Sabda. Ya, terima kasih Kak Pasir. Ya, Coba dibuka untuk kameranya Kak Sabda. takutnya macet saya kelempar nggak apa Kak? Oh, oke. Ya, kayak kemarin tuh soalnya sering kelempar 2-3 kali kelempar. Nah, perasaan saya Kak Berarti itu sangat laptopnya harus senang gitu. diganti deh Kak Sabda. Enggak sih, sinyalnya di sini emang buruk rupa Kak gitu. Oh, gitu. Nggak laptopnya. Laptopnya ini mahal laptop saya Kak. Maaf dulu Kak ya. Oke. Ya, saya sangat senang Kak. Ya, karena ya banyak hal baru yang sudah saya dapatkan untuk proses belajar mengajar saya di sekolah kan. Dan saya pun juga akan berusaha menerapkan apa yang sudah saya dapat di destinasi PKG PJK ini untuk setiap pembelajaran yang saya akan lakukan. Terima kasih kakak fasilitator dan kakak-kakak peserta PKG PJOK dari segala penjuru. Oke, terima kasih Kak Sabda. Terima kasih sekali. Mungkin ya Kak, mohon maaf ya terkait dengan situasi kendala sinyal kita. Kita saling memahami dan maklumi aja. Ya, mudah-mudahan nanti bisa dilancarkan. Ya, itu. Saya minta Kak Yogi, coba Kak Yogi. Baik, terima kasih atas waktunya. Silakan, Jadi sebelumnya selamat pagi kakak-kakak dan Pak Pasil. Jadi terkait apa pagi. yang selama ini untuk mengikuti kegiatan PKG yang saya rasakan, yaitu senang. Karena kenapa? Banyak hal baru atau ilmu baru yang saya dapatkan yang mungkin susah saya dapatkan ya, dan di samping itu saya juga bisa bertemu dengan kakak-kakak yang hebat dan bisa berbagi pengalaman mereka ketika mengajar. Mungkin itu yang saya rasakan selama mengikuti kegiatan PKG ini. Mungkin itu Pak Pasil. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Yogi. Coba Kak Sudi. Silakan Kak Sudi. Baik, terima kasih atas waktunya Kak Basil. Perasaan saya di sini PKG PJOK sangat luar biasa, di mana saya tahu bagaimana pembelajaran itu menarik dan mendapat materi-materi yang belum saya kenal, belum saya pelajari. Nah, disinilah saya bisa mendapatkan materi-materi itu dan mendapatkan teman-teman yang sangat luar biasa dan didampingi juga Pasil yang sangat menginspirasi saya. Demikian Kak Pasil. Oke, terima kasih Kak Sudi. Mungkin sudah sebagian besar Kak sudah bisa merefleksikan terkait pembelajaran kita dari modul 1 sampai ke modul 2. Ya. Nah, kita sebetulnya lagi sedikit sekali ya Kak, ya. Mungkin lagi 1 bulan ya kita akan berjalan ini
dengan menuntaskan pembelajaran yang belum kita tuntaskan. Nah, adanya di modul 3, saya harapkan Kakak lebih semangat lagi untuk mencapai suatu finish yang nantinya semoga kedepannya kita bisa tetap berjalan dengan baik sehingga proses pembelajaran di sekolah Kakak bisa berjalan dengan baik dan lancar. Mungkin itu ya Kakak semuanya, terima kasih. Saya lanjutkan Kakak. Nah, Kakak bisa dilihat? Bisa dilihat ya? Sudah jelas? Oke, kalau sudah, nah aksi nyata. Inilah yang kita pelajari dan kita akan konsep terkait dengan pengiriman aksi nyata. Yang dimana mengembangkan lingkungan belajar yang kondusif. Kakak harus mengembangkan lingkungan belajar yang kondusif dengan satu, menciptakan kenyamanan lingkungan belajar. Kakak bisa nantinya pada saat video pembelajaran, ya itu dapat menciptakan kenyamanan dan ketenangan yang ada di dalam diri peserta didik. Nah, untuk memenuhi kebutuhan belajar peserta didik yang efektif dan efisien. Itu. Yang kedua, interaksi yang berpusat pada peserta didik. Ya, kita harus merancang pembelajaran itu selalu berpusat pada peserta didik, yang dimana satu, interaktif. Adanya timbal balik antara peserta didik dan guru. Adanya timbal balik juga antara peserta didik dengan peserta didik. Kita memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk aktif dan mampu berkolaborasi bersama dengan teman-temannya sendiri dan bisa juga aktif dengan guru, dalam artian ketidaktahuan dari peserta didik itu bisa peserta didik itu langsung sampaikan kepada guru dan bisa berkonsultasi langsung secara dengan guru masing-masing, begitu. Yang kedua, pemberian motivasi dan memanfaatkan emosi positif. Nah, kita selaku guru harus bisa memberikan motivasi dan acuan maupun pandangan terkait dengan peserta didik yang melakukan pembelajaran pada hari itu. Agar selama berinteraksi dengan peserta didik, kakak selaku guru bisa bekerja sama terkait dengan adanya hal-hal yang baik yang nantinya harus peserta didik itu lakukan dan peserta didik itu selesaikan di dalam praktek pembelajaran. Begitu. Terus yang B, menerapkan strategi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Menerapkan strategi, berarti kakak bisa memberikan strategi yang bermacam-macam dan berbeda-beda. Baik strategi yang kakak miliki, ya, dan maupun strategi yang kakak lihat di media-media pembelajaran. Ya, itu. Nah, itu bisa-bisa saja. Yang jelas, peserta didik yang kita ajarkan, yang kita pelajari dalam pembelajaran hari itu bisa menerima dan mempraktekkan dengan baik dan lancar, begitu. Yang pertama yaitu pembukaan konsep belajar. Yang kedua, melakukan aktivitas pembelajaran yang kontekstual dengan kehidupan nyata sehari-hari di dalam peserta didik. Nah, itu. Yang ketiga, menerapkan pengajaran yang efektif. Pengembangan konten, umpan balik, waktu belajar akademis. Yang keempat, pendekatan dalam mendampingi peserta didik. Yang kelima, menggunakan strategi pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Yang keenam, penerapan pembelajaran berbasis model. Yang ketujuh, penutupan proses belajar. Nah, itu Kak. Kalau saya lihat dari bacaan ini bahwa kita harus menerapkan 9 konsep yang sudah kita pelajari. Yang nantinya kakak unggah, kakak terapkan bersama dengan peserta didik di kelas maupun di lapangan dalam pelaksanaan pembelajaran PJOK. Yang nantinya kakak unggah di tugas aksi nyata. Begitu. Terus yang C, merancang dan menerapkan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK. Jangan lupa nanti kakak merancang dan menerapkan asesmen otentik yang nantinya
kakak dapat menilai peserta didik itu sesuai dengan rubrik penilaian yang sudah kakak buat, begitu. Nah, merancang asesmen otentik, yang kedua menerapkan asesmen otentik, yang dimana kita mensiasati bagaimana caranya kita selaku guru untuk bisa memberikan penerapan dengan asesmen otentik dan memberikan penilaian sesuai dengan rubrik penilaian yang kita buat. Begitu. Nah, untuk itu mohon izin kakak, sudah jelas, sudah bisa dipertimbangkan terkait dengan pembelajaran nantinya yang akan kakak lakukan untuk pengiriman aksi nyata. Sudah jelas kakak? Sudah. Oke. Bisa rasanya kakak? Sudah jelas kakak semuanya? Ya. Ada yang perlu dipertanyakan terkait dengan aksi nyata nanti yang kakak buat? Untuk Kak Ari, tanggal berapa kita terakhir ngumpul aksi nyatanya itu Kak Ari? Aksi nyata terakhir aksi nyata terakhir tanggal berapa ya? Tanggal 29. Tanggal 29 ya? Tanggal 29 jam 12 malam. Berarti kita dapat waktu hanya 3 hari ya? 3 hari ya Kak Ari? Sekarang tanggal 25. 26. Ya, 3 hari. 26. 27, 4 hari Kak. 28. 29 ya? Itu. Ya, sampai tanggal 29. Untuk kakak silakan. Ya, karena waktunya sangat mepet sekali, mohon diselesaikan dengan baik. Ya. Nah, itu kakak. Ada yang belum paham terkait dengan pembelajaran ini pada hari ini? Itu kan modelnya kan durasi video Kak. Durasi videonya tuh berapa JP Kak? Durasi videonya itu sesuai dengan JP kita. Oh, berarti 2 JP. Kalau dia di SMP, berarti dia 45 ya? Ya. Nah, Nggak, maksudnya berapa JP waktunya buat videonya? Kita di SD itu berapa JP? 35. 35 kan? Ya. 35 kali 3 kan? 4. Mungkin maksudnya dalam video itu berapa menit Kak? Ya, Ya, itu udah. Kita kan 35 kali 3 berarti ada berapa menit tuh? 35 kali 2 70 105. 105 berarti 1 jam 1,5 jam. 1 jam 45 menit ya? Segitu kayaknya. Untuk SMP mungkin beda dia. Dia 45 JP. Itu. Ya, benar Kak Wasyiro. Ya, 45 JP. SMA juga mungkin sama 45 JP juga ya. Nah, itu mohon izin Kak. Mohon izin Kak. Ya. Ampun. Berdasarkan dari pengantar penilaian produk aksi nyata, di sini di teknisnya, di juknis kita dalam membuat produk aksi nyata itu sudah diberikan kriteria Kak. Jadi kegiatan pembelajaran awal, kegiatan pembelajaran itu maksimal 30 menit Kak. Ya. Hanya 30 menit pembelajaran inti. Nah, kemudian kegiatan pembelajaran akhir, refleksi pasca pembelajaran dan testimoni peserta didik. Jadi tidak ada waktu yang apa ya maksudnya baku Kak.
Oh, Tapi begitu ya. di kegiatan pembelajaran Berarti inti maksimal ya. 30 menit. Berarti di kegiatan pelajaran inti aja yang kita diterapkan kan begitu jadinya ya. Ya, benar, benar. Ya, Berarti ya, videonya Kak, sama kayak kemarin ya? 30 menit. Kak, silakan. Kalau yang kemarin itu adalah kan dari awal sampai akhir dia 35 menit, jadi 30 menit. Nah, kalau sekarang diminta yang inti saja yang 30 menit. Kan begitu ya? Itu berarti yang inti saja 30 menit, nanti di pembukaannya berapa menit dan di penutupnya berapa menit. Nah, begitu Kak Faiz. oh siap. Ya. Paham. Oke, ya itu. Sudah jelas ya Kak semuanya? Sudah. Oke, terima kasih Kak Ari. Nah, kita saling sharing ya terkait dengan ini. Nah, itu kalau sudah ada pertanyaan, Kak, masukan dari Kak semuanya? Untuk gini Kak, apa namanya, materinya menyesuaikan di sekolah ya? Ya, silakan menyesuaikan di sekolah ya. Nanti Kak, karena kita guru PJOK, pasti kita kebanyakan di lapangan. Kan begitu ya? Kita di sana juga ada begini ya Kak. Penerapan pembelajaran berbasis model. Kalau mungkin yang SMP, SMA itu kita bisa berbasis model. Kita hanya sebagai pemantau saja, sebagai penanggung jawab saja. Kita tinggal lihat dan kita tinggal merekam aja. Gampang kalau kita SMP dan SMA. Namun kalau SD bisa saja, boleh saja Kakak. Itu. Ya kalau SD, kalau bisa. Cuma SD itu kan agak kurang paham dia muridnya gitu. Silakan Kak Yedi. Gimana Kak Yedi? Oke, terima kasih sebelumnya. Mohon maaf, saya masih di jalan. Terus ini terkait dengan pengumpulan aksi nyatanya. Tadi tanggal berapa, Kak Koko? Tanggal 9 hari Selasa. 29 maksimal. 29. Saya lihat tadi kalau nggak salah tanggal 4 November ya. Tanggal berapa Kak Yedi? Unggah produksi aksi nyata itu batas waktu 4 November jam 23 kalau nggak salah. 4 November ya? Betul. Coba Kak Ari, coba dilihat kembali Kak Ari. Coba Kak Ari, biar tidak salah nanti kita. Soalnya mepet sekali waktunya. Itu saya bagi di grup Pak. Itu gininya, yang di grup. Sudah saya screenshot. Oh iya benar Kak. Mohon maaf, mohon izin, benar Kak Eka Yuda. 4 November ya. Ya masih lama. Oke, siap. 4 November. Ya. Siap, terima kasih. Ya, tanggal 4 November kita terakhir. Berarti untuk durasi video setidaknya lebih dari 30 menit Kak Fasil ya? Inti diminta 30 menit. Ya, berarti kan lebih dari 30 menit. Oke. Silakan ya. Ya, untuk ini mungkin videonya isi editan kah? Artinya ketika kita melakukan apa nanti ada tulisan seperti itu. Boleh saja. Silakan, itu lebih baik lagi kalau bisa seperti itu. Oke, siap Pak Fasil. Terima kasih semuanya. Yang lanjut di jalan dulu. Oke, hati-hati di jalan kali ini. Kak Ari, mohon izin Kak Ari. Ya Kak Fasil. Ini batas waktunya ini 4 November apa 29 November ya? Kalau misalnya dilihat dari grup yang saya bagikan ini, batas waktu pengumpulan itu 4 November Kak. Tapi tersedia atau bisa kita mulai mengumpul itu sampai tanggal 29. Tapi batas waktu maksimal 4 November mungkin terkunci dah dia. Oh begitu.
Nah, Ya. coba dilihat di dashboardnya Kak Ari. Di Ya, kanan ya, itu ya. ada Sekarang saya kejelasannya. lihat. Coba lihat di dashboard, klik dashboard. Siap, Di kanan itu siap, baru dia siap, muncul siap. pasti. Siap. Coba masih proses lihat. Kak Sumano udah masuk ini ya? Kak Sumano belum masuk, Kak. Coba yang bisa menghubungi ya selain Kak Ari, coba dihubungi. Ya, Kak, di dashboard itu hari Senin November tanggal 4 sampai jam 12 malam unggah produk aksi nyata berdasarkan dan unggah produk refleksi. Tanggal 4 Coba November. bisa dipoto Kak Ari, dikirim ya. Bisa. Silakan Kak Ari, dipoto dulu Kak Ari, baru dikirim. Siap. Sudah saya bagikan di grup, Kak. Yang paling atas di pojok kiri itu dia ininya. Fotonya apa namanya? Tanggalnya. Yang ungu warna tanggal 4 Monday Senin. Hari Senin tanggal 4. Ya. Nah, ini dah yang kepastiannya seperti ini Kak Ari. Berarti ini dah pasti tanggal 4 kita terakhir. Itu. Tapi Siap. saya harapkan jangan Kakak jangan sampai menunggu di tanggal 4 baru kita ngirim, jangan. Takutnya nanti gangguan sinyal atau bagaimana akhirnya tidak bisa mengirim. Itu. Saya minta biar ya sebelum itulah Kakak biar sudah mengirim ya. Dan juga tanggal 4 itu singkat Kari. Waktunya. Waktunya singkat ya. Silakan Kakak bisa merancang dari sekarang terkait apa yang Kakak akan buat untuk aksi nyatanya. Begitu. Sudah ya Kakak semuanya? Sudah. Ada pertanyaan? Kak Dian, mohon izin Kak Dian, silakan coba dihubungi Kak Sumane Kak Dian. Ya Pak, ya. Ntar saya telepon Pak. Oke. Kakak yang lain ya, karena ini sudah jelas, saya izin, saya lanjutkan kembali ya. Sudah bisa dilihat Kakak semuanya? Sudah. Ya. Nah, tahapan refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik. Nah, nanti Kakak akan bisa menulis tahapan ini terkait dengan apa yang sudah dibuat kemarin seperti what, so what, dan no what, begitu. Ya, seperti ini yaitu tahapan refleksi what. Peserta mampu mendeskripsikan tindakan pengajaran terkait aspek instruksional atau manajerial kelas. Begitu. Ya, mendeskripsikan yaitu tindakan mengajar terkait aspek instruksional dan manajerial kelas meliputi 1. Demonstrasi dan permodelan seperti tadi yang saya bilang. Kalau di SD rasanya mungkin agak sulit, tapi kalau ada yang bisa sangat bagus sekali terkait nanti siswa yang melakukan SEM. Ya, itu. Kalau bisa siswa yang melakukan SEM, pembelajaran yang berbasis model itu. Terus menggunakan 5 tahap. Ya, peragakan, jelaskan, berikan isyarat pengajaran, berikan alasannya, dan periksa pemahaman. Itu. Terus yang kedua, progres konten, yaitu pentahapan materi.
dari metode mengajar keseluruhan, PS bagian, keterampilan tertutup dan terbuka, latihan padat versus terdistribusi. Yang ketiga, pengembangan konten. Ekstensi meningkatkan kesulitan atau menurunkan kompleksitas gerakan atau tugas gerak. Yang B, menghaluskan gerak, memperbaiki kualitas keterampilan gerak. Yang C, aplikasi penerapan penggunaan keterampilan dengan cara menerapkan pada situasi gerak tertentu dan yang dimodifikasi. Nanti silakan ya Kak, berarti peserta didik itu diharuskan untuk melakukan aktivitas gerak. Nah, seperti apa nanti tindak lanjut dari kakak semua terkait dengan pembelajaran yang sudah pernah kita terapkan. Nanti kakak bisa menerapkan itu di sekolah masing-masing. Begitu. Ya. Terus yang kedua, peserta mampu mendeskripsikan situasi atau keadaan proses mengajarnya. Berarti kakak mampu memberitahukan kepada peserta terkait dengan proses pembelajaran yang akan dilakukan dan praktek pembelajaran yang akan dilaksanakan pada saat hari itu. Situasi atau keadaan proses pembelajaran meliputi lingkungan belajar yang kondusif, nyaman, interaktif, dan memotivasi peserta didik. Ya. Yang kedua, strategi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Tuh. Terus melakukan aktivitas pembelajaran yang kontekstual, aktivitas kontekstual, dan yang ketiga asesmen otentik. Dalam pembelajaran PJOK menerapkan asesmen otentik. Seperti tadi ya, kita melakukan pembelajaran asesmen otentik yang dimana nantinya kakak bisa langsung menerapkan itu dan dapat berdasarkan rubrik penilaian. Begitu. Sudah kakak semuanya? Yang ketiga, peserta mampu mendeskripsikan tindakan mengajarnya terkait dengan isu-isu ketidakadilan sosial. Tindakan mengajar terkait dengan isu-isu ketidakadilan sosial, yaitu isu sosial eksklusivitas dalam pembelajaran PJOK. Yang kedua, isu sosial disabilitas dalam pembelajaran PJOK. Dan yang ketiga, isu sosial gender dalam pembelajaran PJOK. Nah, ini yang kakak juga harus kakak pertimbangkan terkait dengan pembelajaran yang menyimpang dari acuan dalam pembelajaran PJOK. Gitu. Nah, sebelum lanjut kakak bisa dipahami ini terkait nantinya kakak bikin aksi nyata yang sudah kakak terapkan. Sudah jelas? Ada pertanyaan? Oke, Kak Dian. Terima kasih, Kak Dian. Nah, itu kakak ya. Dari nantinya aksi nyata yang akan dibuat oleh kakak harus setidaknya sesuai dengan 9 konsep yang sudah kita terapkan. Dan bila mana peserta didik itu bisa dan mampu menerapkan pembelajaran SEM, itu sangat baik sekali. Silahkan, itu bisa juga dikirim. Gitu. Mungkin itu aja. Ada masukan dan pertanyaan untuk kakak semuanya? Kalau sudah, saya lanjutkan. Nah, yang tadi adalah what, yang ini adalah so what. Ya. So what juga mungkin hampir sama ya. Ya. Kita ada 3. What, so what, dan no what. Nanti kakak tugas refleksi ya kakak akan menyesuaikan dengan apa yang menjadi acuan ini nanti ke depan. Begitu. Dan yang ini adalah no what. Itu. Kalau di bahasa Indonesia kan itu apa ya? What itu apa? So tuh mengapa, dan what, so what, no what. Bagaimana begitu ya? Mungkin seperti itu kakak.
Sudah jelas ya Kak semuanya? Ada masukan? Ada masukan? Kalau tidak, saya izin stop sharing dulu. Gimana ya Kak semuanya? Sudah jelas nantinya akan untuk pembuatan aksi nyata? Sudah. Oke, kalau sudah, silahkan ya Kak buat sesuai rencana dan Kak buat sesuai dengan apa yang menjadi penerapan Kak yang tidak menyusahkan Kak terkait dengan mungkin aset yang ada di sekolah masing-masing, begitu. Gunakanlah aset yang sesuai yang ada di sekolah masing-masing agar pembelajaran nanti pengumpulan aksi nyata itu bisa dilaksanakan dengan baik dan lancar, begitu ya Kak. Itu Kak ya, sebelum nanti kita bahas, mungkin kita koordinasikan kembali, mungkin ada masukan terkait dengan itu, mungkin ada pertanyaan, silakan. Saya kasih waktu 5 menit bagi yang akan memberikan pertanyaan, apakah yang mengajukan pertanyaan. Kak Faiz, sudah jelas Kak Faiz? Oh Kak Ari, silakan Kak Ari. Terima kasih Kak Fasil atas kesempatannya. Mohon izin Kak, ini mungkin saran atau masukan untuk teman-teman supaya kegiatan pembelajaran kita yang aksi nyata ini berbeda. Apakah tidak bisa kita menyeragamkan atau memadukan atau menyatukan suara, menyamakan persepsi? Kita mengadakan kegiatan SEM yang dilakukan oleh peserta didik dengan tujuan agar ada pembeda dari video kita yang pertama dan aksi nyata yang akan kita buat. Mungkin masukan saja Kak. Itu biar kita bisa mengimplementasikan kepada peserta didik itu. Sehingga apa yang kemarin kita dapatkan itu tidak terbuang percuma. Begitu Kak, terima kasih. Oke. Terima kasih ya untuk Kak Ari, itu sangat bagus sekali Kak Ari. Namun saya tadi sudah saya bicarakan dan sudah saya kasih tahu bahwa bila mana nanti peserta didik itu mampu dan siap untuk melaksanakan itu, saya persilahkan. Dan itu juga nanti sangat baik sekali. Mungkin hasilnya nanti dari peserta yang lain pasti akan berbeda hasilnya. Begitu. Nah, itu silahkan dari kakak juga yang lain. Kalau rasanya dari SD ya Kak, tempat kakak bekerja itu sulit untuk melaksanakan itu, silahkan. Saya silahkan kembali ke kakak semuanya, dalam artian agar nantinya pengumpulan video ini, aksi nyata ini tidak ribet dalam pelaksanaan pengumpulan data gitu, agar kakak bisa melaksanakan aksi nyata itu dengan baik dan lancar, begitu. Kalau nantinya itu sangat sulit bagi kakak, terutama yang di SD, bagi saya rasanya itu sulit sekali. Dan kemarin juga pernah saya melakukan itu, pasti ada banyak kekurangan, gitu kakak ya. Untuk di SD ini, kalau di SMP, SMA, saya yakin pasti bisa berjalan dengan lancar, begitu. Dan saya harapkan nanti untuk yang SMP dan yang SMA, silahkan menggunakan SEM, begitu, video SEM. Nah, kalau yang di SD bagi yang bisa dan mampu, oke, saya silahkan, begitu. Sudah ya? Sudah jelas? Mungkin ada masukan dari teman-teman yang lain? Kakak yang lain? Kalau ada masukan, silakan dari kakak yang lain bisa. Kak Sudi, silakan Kak Sudi. Kak Fasil,
Ini terkait aksi nyata ini, kita kan membuat video. Nah, di CP itu kan ada komunitas Komol itu. Apa boleh di aksi nyata itu di sana? Gitu, Mas. Membuat aksi nyatanya ya. Membuat aksi nyata dengan Ya, komunitas Kombel Belajar. Tapi yang melakukan Kombel Belajar itu siapa, Kak? Terkait ada guru-gurunya. Berarti kan sebagian besar guru ya, kan begitu Kak Sudi ya? Iya. Ya, Mas. Tapi peserta didiknya kan tidak ada jadinya. Apa boleh dikembangkan? Ya, guru dan apa namanya, guru dan siswa kan boleh dilibatkan. Boleh Kak Sudi. Namun di sana itu nanti ada ke 9 aspek itu gitu. 9 aspek. Kan di sana sudah diketahui bahwa ada 9 aspek dan ada pendahuluan, inti dan penutup begitu. Kalau itu bisa dilakukan seperti itu, boleh silakan, tidak jadi masalah Kak Sudi. Oh, berarti boleh Kak Wasil ya? Melibatkan boleh, yang jelas di sana itu ada pendahuluan, intinya minimal 30 menit kan begitu, dan penutup, dan ada ke 9 aspek yang kita pernah pelajari. Itu silahkan. Begitu Kak Sudi. Ya. Ya, siap, silakan Kak Yede, silakan. Oh ya, terima kasih Kak Wasil. Tadi sempat mendengar terkait dengan masukan dari Kak Koko juga dan pertanyaan dari Kak Sudi. Saya sih sebenarnya bingung dengan pertanyaan Kak Sudi terkait dengan kombel. Kalau menurut saya sih di sini proses pembelajaran SEM ini kan melibatkan siswa, artinya bisa dibilang sederhananya adalah dari siswa untuk siswa. Siswa yang melakukan SEM itu sport education modelnya, kemudian siswa menjadi peserta, siswa menjadi wasit, panitia dan sebagainya. Kalau menerapkan dengan kombel kelompok belajar guru itu maksudnya seperti apa kira-kira Kak Sudi ya? Itu yang pertama. Terus kedua, kemarin sudah baru di pikiran saya saja untuk di SMA mungkin saya akan menerapkan model pembelajaran yang kooperatif dengan menerapkan berusaha menerapkan ke 9 aspek tersebut. 9 aspek terkait dengan pembelajaran efektif. Mungkin kalau memang boleh nanti waktunya agak diperpanjang, inti lebih dari 30 menit, nanti akan saya coba untuk anak-anak itu melakukan permainan. Mungkin dari permainan tersebut saya bisa melakukan asesmen autentik. Pertanyaan saya, apakah bisa asesmen autentik itu dilakukan oleh teman sejawat, jadi siswa yang menilai siswa seperti itu. Sekian Kak Fasil. Terima kasih Kak Yede. Nah, betul sekali tadi seperti apa yang dibilang Kak Sudi. Apakah kita boleh melakukan video pembelajaran itu, apa namanya, aksi nyata itu terkait dengan kombel. Nah, saya tadi sudah bilang, kombel itu dilakukan oleh siapa? Kalau kombel dilakukan oleh sebagian guru, berarti untuk penerapan kita di dalam pendahuluan, inti, penutup, dan 9 aspek itu, apalagi terkait dengan adanya SEM, itu tidak nyambung bagi saya. Karena di sana adalah sebagian besar adanya peserta didik. Namun, bila mana kombel itu dilakukan oleh peserta didik, itu boleh. Yang jelas, di sana ada pendahuluan, intinya yang jelas intinya itu minimal 30 menit, ya, dan ada penutup dan adanya 9 aspek yang kita terapkan. Begitu Kak Sudi. Dan adanya juga konten yang dibuat oleh peserta didik seperti tadi yang diterapkan di perencanaan itu seperti itu. Nah, kalau seperti itu maunya begitu. Nah, seperti tadi pertanyaan Kak Yede, betul sekali. Nanti silakan dipikirkan kembali Kak Sudi dan Kak Yede. Apakah boleh? Boleh. Seperti saya bilang tadi, minimal intinya itu 30 menit. Dari pendahuluan dan penutup itu silakan diatur. Dan apakah boleh dari peserta didik yang menilai? Nah,
bagi saya untuk penilaian otentik itu harus dilakukan oleh kakak sendiri, begitu. Karena kalau peserta didik yang akan menilai, cuma peserta didik itu akan menilai dari hasil pertandingan yang mereka buat. Nah, kalau penilaian otentik itu dari Kak YD, karena Kak YD nanti yang akan menilai. Kak YD hanya melihat dan mengikuti alur permainan SEM itu seperti apa. Begitu Kak YD. Bisa dipahami Kak YD? Oke, siap. Bisa. Mungkin yang Kak dimaksud Sudi gimana Kak Sudi? Mungkin yang dimaksud Kak Sudi itu kita melakukan pengibasan mungkin ya terhadap kombel mungkin. Nanti kan ada pengibasan itu kalau nggak salah saya baca. Ya, betul. Maksudnya Kak Sudi itu seperti itu pengimbasan. Namun apakah nanti di sana itu dilakukan oleh peserta didik ataukah guru? Kalau pengimbasan itu dilakukan oleh guru, bagi saya tidak nyambung. Gitu, karena di 9 aspeknya itu pasti tidak ada jadinya. Begitu. Karena ada konten di sana dan ada pembelajaran SEM-nya. Begitu Kak Sudi ya. Nah, kalau nanti pengimbasan itu dilakukan oleh peserta didik terkait kombel pembelajaran di sekolah, boleh. Tapi harus ada pendahuluan, inti dan penutup begitu. Itu bagi saya Kak Sudi. Mungkin ada masukan lagi? Kak YD udah jelas? Ya, siap. Sudah Kak sedikit Sudi? terbayang. Sudah Kak Basil. Sudah? Oke. Kak Sabdo gimana? Ya Kak, gimana Kak? Sudah bisa dipahami, sudah jelas Kak Sabdo? Sudah sih dari yang Kak YD tadi sampaikan. Ya, sedikit-sedikit mungkin nanti saya bertanya-tanya lagi Kak sambil jalan. Jangan bertanya sambil jalan Kak Sabdo, nanti nabrak nanti. Ya Kak, maaf. Ya, kita pastikan untuk hari ini kalau memang belum jelas, saya ulas kembali biar jelas begitu. Kak Gustut, gimana Kak Gustut? Nah, baik, terima kasih Kak atas waktunya. Mohon izin ada yang ingin saya tanyakan sedikit Kak. Ya, silakan Kak Gustut. Ya, terkait pembelajaran SEM ini. Jadi, kalau misalkan kita ingin menggunakan pembelajaran SEM ini, berarti dari awal kita tuh menjelaskan materinya dulu, atau kita langsung menjurus ke SEM-nya aja Kak? Sudah Kak Gustut? Sudah Kak. Sudah Kak Gustut? Lagi satu Kak, berarti dalam belajarnya itu harus menyesuaikan ada jenis SEM-nya juga Kak ya? Gimana Kak Gustut? Yang kedua tadi gimana? Di modul pembelajarannya berarti harus menyesuaikan yang ada di SEM-nya itu. Dan di bagian mana dia maksud? Itu maksudnya. Oke, sudah Kak Gustut? Sudah Kak Basil. Oke, yang pertama itu dari pertanyaan Kak Gustut itu kita sesuaikan menurut Kak Gustut sekarang. Kalau dari peserta didiknya itu belum memahami pembelajaran SEM, kalau ingin Kak Gustut nanti membuat video SEM begitu. Berarti Kak Gustut itu harus menceritakan dulu sebelum melakukan video. Gitu. Ataukah di pertemuan sekarang Kak Gustut itu harus membicarakan nanti anak-anak membuat SEM tentang permainan ini. Kak Gustut nanti menjelaskan ke semuanya sampai ke titik akhir, sampai ke titik penyerahan hadiah. Itu ya dari pertanyaan tadi. Nah, kalau peserta didik SD itu sudah jelas, sudah paham sekali melakukan itu, tinggal kita merekam nanti. Merekamnya itu Kak Gustut nanti tinggal mengacu kepada asesmen otentik dengan melakukan penerapan penilaian di dalam rubrik yang dibuat oleh Kak Gustut, begitu. Bisa dipahami Kak Gustut untuk yang pertama dulu? Nah,
Berarti yang penilaian menggunakan itu, asesmen otentik itu. nah, halo Kak. Gimana Kak Ustadz penilaian? Orang dia belanja dulu. Penilaian menggunakan asesmen otentik itu berarti terkhususkan untuk orang yang mengikuti pertandingannya aja berarti Kak? Atau semuanya? Oh tidak. Yang... Nah, tidak Kak Gustur. Semuanya. Karena Kak Gustur kan sudah membagi misalkan adanya panitia itu misalkan dia ketua, wakil, sekretaris, bendahara, dan seksi-seksi di dalam pertandingan kan begitu. Nah, Kak Gustur nanti menilai di sana. Kak Gustur nanti menilai di sana bahwa dia ini sebagai ketua ini sudah bisa enggak menjalankan sebagai ketua. Nanti di sana Kak Gustur bisa menilai. Oh, tindak lanjut dari perjalanan ini dalam ini nilainya berapa misalkan 4. Oh, dia kurang berarti nilainya 3. Oh, terus ini tim medis. Ternyata ada yang sakit. Oh, dia sudah cepat sekali menangani pelaksanaan adanya kegiatan suatu terkait dengan adanya peserta didik yang melakukan musibah. Oh, berarti nilainya 4 begitu. Nah, itu nanti penilaiannya di sana Kak Gustur. Begitu. Sudah jelas Kak Gustur? Sudah jelas Kak. Terima kasih. Nah, itu. Terus yang kedua tadi, apa tuh pertanyaan yang kedua ya? Apakah harus melaksanakan SEM? Tidak. Tadi saya sudah bilang, kalau di SD itu mampu melaksanakan SEM, itu bagus sekali. Nah, kalau tidak bisa, kita melakukan pembelajaran saja. Ya, terkait dengan suatu acuan yang ada di RPP. Begitu Kak Gustur? Adakah di modul ajar? Itu. Koreksi Kak, maksudnya di modul ajarnya itu kan saya belum tahu ini contoh modul ajar yang menggunakan SEM itu bagaimana contohnya. Misalkan di bagian SEM itu masuk di mana dia itu. Nah, begini Kak Gustur. SEM itu kan di luar dari modul ajar dulu. Begitu. Nah, apa yang ada modul ajar yang Kak Gustur pegang hari ini, itu bisa nanti Kak Gustur praktekkan di lapangan bersama dengan peserta didik, itu contohnya. Nah, namun untuk pembuatan SEM itu silakan Kak Gustur itu boleh melakukan SEM ataukah tidak melakukan SEM. Dalam arti kalau Kak Gustur nanti akan melakukan video aksi nyata itu berupa pembelajaran saja, langsung dengan permainan itu silakan. Berarti peran di sana adalah Kak Gustur sebagai pelaksana juga. Terus bila mana Kak Gustur akan melakukan SEM, berarti Kak Gustur hanya tinggal menilai selaku pelaksana itu adalah semua peserta didik. Begitu Kak Gustur. Bisa dipahami itu? Oke. Sudah jelas? Bisa Kak. Sudah sangat jelas Kak. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Gustur. Kak Ari, silakan Kak Ari. Mohon izin menambahkan dari Kak Fasil. Ya, saya mengerti sekali apa dari maksud Kak Gustur. Begini Kak Gustur, mohon izin kakak-kakak semuanya, kakak hebat. Maksud dari Kak Gustur itu adalah perangkat pembelajaran atau modul ajar yang terkait dengan kegiatan SEM. Sebenarnya gini Kak Gustur, kegiatan modul ajar yang akan dirancang itu sama seperti kegiatan pembelajaran seperti biasanya Kak Gustur, di mana ada asesmen-asesmen yang masuk di sana. Misalnya Kak Gustur mengadakan kegiatan pertandingan sepak bola atau misalnya olahraga tradisional. Modul ajarnya untuk SEM itu sama seperti yang Kak Gustur lakukan seperti biasa. Cuman pada saat kegiatan inti itu Kak Gustur nanti sematkan peserta didik membuat atau membentuk panitia kegiatan gitu. Kemudian caranya menilai Kak Gustur itu hanya menilai kinerja mereka dari aspek psikomotor saja. Gitu Kak Gustur. Jadi Kak Gustur tidak usah ribet modul ajarnya seperti apa gitu. Jadi buat saja modul ajar seperti biasa, hanya menambahkan dari kegiatan SEM itu di pembelajaran intinya. Itu menurut saya Kak Gustur. Terima kasih. Terima kasih Kak Ari dan Kak Fasil masukannya. Terima kasih.
agak sedikit gini, ya pemahaman saya terkait dengan praktek pembelajaran. Nah, namun yang dibahas Kak Ari itu adalah apa namanya, terkait dengan RPP yang ada di SEM dan di modul ajar, begitu. Nah, itu silakan nanti Kak Agustus yang meneliti kembali apa yang nanti dimaksud oleh Kak Ari itu, apakah Kak Agustus akan membuat itu yang SEM ataukah yang modul ajar gitu. Ya, itu bisa diginikan. Silakan Kak Agustus ya, dipikirkan dari sekarang karena waktunya. Terima kasih Kak Ari. Kak Agustus sudah bisa dipahami? Sudah Kak. Mohon izin Kak Sumano, apakah sudah mengerti dia Kak Sumano? Itu baru datang soalnya dia Kak. Mohon izin Kak. Kak dari kakak yang lain mungkin ada masukan lagi terkait dengan pembelajaran kita hari ini? Ada yang perlu ditanyakan kembali? Silakan Kak Sabdo. Kita sesi ini adalah sesi berdiskusi ya. Ya, silakan. Sesi curhat. Boleh Kak Sabdo, boleh. Berarti kalau saya jujur bingung saya nih Kak. Kalau saya pada saat pembuatan senjata tuh saya kan tadi Kak Fasi bilang boleh kayak pembelajaran seperti biasa kan? Ya, gitu benar. Agak putus-putus soalnya tadi. Betul. Ya. Oh ya itu aja sih saya tanyakan. Barusan bahas SEM tuh kayaknya peserta didik saya belum nyampe sana dah kayaknya kalau saya nyuruh peserta didik untuk membuat SEM. Kalau mungkin gurunya oke lah gitu. Terima kasih Kak Fasil. Oke, terima kasih Kak Sabdo. Mohon disimak kembali dan dilihat, ditata kembali ulang. Biar enggak nanti saya terus berulang-ulang. Udah. Nah, itu mohon nanti saya sudah bilang tadi bahwa bila mana kakak akan membuat aksi nyata itu berupa media pembelajaran, video pembelajaran, itu silahkan. Bisa. Dan bila mana nanti kakak akan membuat video, aksi nyata itu berupa video SEM, itu sangat baik sekali. Tadi saya sudah bilang, apabila kakak bertugas di SD, nah, kakak pernah saya lakukan, untuk membuat video pembelajaran SEM itu sangat sulit untuk di SD. Karena semua pelaksana itu adalah dari peserta didik. Begitu. Nah, terkecuali kalau dia SMP dan SMA, saya yakin itu bisa berjalan dengan baik. Begitu. Karena di SD itu awalnya pasti dia. Kalau ketua dia akan berikan sambutan. Nah, ini kita harus ajarkan dulu dari awal. Kita ajari, kita pelajari, kita berikan bimbingan. Nah, itu. Terus kalau dia misalkan di bendahara, dia membacakan suatu masukan adanya anggaran sekian juta, adanya ini, kegiatannya ini, dan hasil dari ini hadiahnya akan diginikan itu. Nah, terus adanya juga seksi-seksi yang lain. Contoh seksi perlengkapan, dia harus melengkapi apa. Seksi kesehatan, seksi kerohanian, adakah seksi yang lain? Itu yang harus kita beritahukan kepada peserta didik. Nah, ini sekarang peserta didik ini paham enggak dia? Kalau di SD. Kalau di SMP dan SMA saya yakin bisa. Begitu. Begitu Kak Sabdo gimana? Sudah jelas tadi saya bilang? Ya Kak, tadi saya cuman meyakinkan. Tadi kan udah bilang kalau di sini suaranya agak putus-putus Kak gitu. Oh ya. Oke. Oke Kak Sabdo. Terus Kak yang lain? Kak Pais gimana Kak Pais? Sudah jelas? Sudah bisa rasanya? Sudah Kak, sudah paham. Oh, Kak Pais sudah paham. Terus
Kak Dian, gimana Kak Dian? Kita diskusi ya. Baik, terima Silakan kasih Kak atas ya. waktunya Kak Fasil. Ya, silakan Kak Dian. Ya, terima kasih atas waktunya Kak Fasil, kakak-kakak semuanya. Dari pemaparan Kak Fasil tadi, sebenarnya saya bingung awal-awalnya Kak Fasil. Karena apa? Karena seandainya SEM itu dilaksanakan di SD, di sekolah dia, kayaknya perlu kerja keras untuk mengajari kelas 6. Seandainya digunakan sebagai panitia kegiatan apa gitu, kegiatan apa. Terus ternyata sambil jalan saya mengerti jadinya, jadinya boleh tidak menggunakan SEM, cuman pembelajaran biasa saja. Nah, jadi apa namanya, di hari ini saya sudah mengerti Kak Fasil. Untungnya juga Kak Fasil, videonya saya sudah buat untuk tugas UKI nanti Kak Fasil. Tinggal edit aja. Oke, demikian Kak Fasil. Oke, terima kasih Kak Dian. Nah, saya harapkan juga saya ulang kembali. Kak dengan pembelajaran yang mungkin yang sudah dibuat videonya itu, apakah sudah mengacu kepada 9 aspek yang kita pelajari kemarin? Begitu. Kalau memang sudah, itu tidak jadi masalah, aman kita gitu. Ya, kalau memang sudah ada 9 aspeknya itu. Nah, kalau memang belum, ya silakan. Begitu ya. Itu simpel aja, kita tidak usah terlalu dipikir berat. Ya, itu. Nah, itu Kak Dian, sudah jelas ya? Sudah. Ya, Bapak. Oke, Kak Dian. Kalau sudah, Kak Sudi, silakan Kak Sudi. Terima kasih ada waktunya Kak Fasil. Untuk terkait dengan video kan berdurasi 30 menit. Begitu Kak Fasil ya. Nah, seandainya pas saat video ini berlangsung kalau lebih dari 30 menit, apakah boleh diedit dan apa tidak begitu. Gitu, sudah Kak Sudi? Sudah. Nah, Kak Yede, sabar dulu Kak Yede. Nah, tadi saya udah bilang, dan Kak Ari juga sudah bilang, bahwa untuk pembuatan ini, aksi nyata ini, itu diminta intinya itu minimal 30 menit. Itu Kak Sudi. Nah, terus pendahuluan dan penutup itu silahkan Kak Sudi yang mengatur. Kalau nantinya itu waktunya itu melebihi dari 30 menit, tidak jadi masalah. Yang jelas diminta intinya saja yang 30 menit. Begitu Kak Sudi. Sudah jelas Kak Sudi? Sudah. Ya, jangan nanti Kak Sudi langsung membuat inti. Harus ada pendahuluan dan penutup. Begitu Kak Sudi? Ya, siap. Ya, official siap. Sudah Kak Sudi, sudah jelas ya? Sudah. Nah, silakan Kak Yede, silakan. Oke ya, terima kasih Kak Fasil. Kak Sudi lumayan ya bikin apa namanya otak fresh ya. Jadi lupa saya ingin tanyakan. Oh begini, apa namanya terkait dengan video pembelajaran mungkin ya sekali lagi mungkin saya tidak menggurui ya teman-teman kakak-kakak sekalian tidak menggurui mungkin ya dari pemaparan Kak Fasil dan teman-teman yang lain saya yakin teman-teman yang lain sudah merancang mungkin bagi saya intinya kita melakukan pembelajaran yang mungkin apa namanya materi pembelajaran yang bisa kita terapkan agar 9 aspek pembelajaran efektif itu bisa berjalan. Terus terkait dengan model sudah dijelaskan tadi model SEM itu adalah pilihan.
boleh SEM, boleh kooperatif, boleh jigsaw, mungkin seperti itu. Dan mungkin kalau di SD nanti pada saat penilaian otentik kan bisa dilakukan permainan seperti itu. Nah untuk gini saya belum sempat baca sih Kak Fasil dan Kak Ketua Kelas, Kak Koko, mungkin pengumpulan video ini seperti kemarin ya, kita upload di YouTube, kemudian linknya di upload seperti itu ya? Ya. Sudah kayaknya deh. Sudah. Oke, nah kalau pengumpulan nanti itu silahkan melewati link YouTube ataukah Drive yang jelas nantinya bisa dibuka. Kan begitu Kak Yedi. Nah, terus ada juga caranya itu di embed. Nantinya kita langsung kelihatan di sana videonya langsung berputar kalau kita buka. Begitu. Nanti hasil dari video itu yang sudah di drive atau diginikan, kita embed ke LMS yang kakak buat, yang kakak mau kakak kirim link itu. Nah nanti langsung muncul dia, ya langsung muncul dari prakteknya itu langsung kelihatan, langsung berputar sendiri. Itu di embed namanya Kak Yedi. Itu kalau ada nanti kakak yang begini mau seperti itu, saya kirimkan nanti caranya. Begitu Kak Yedi. Kalau nanti itu langsung nanti misalkan dia langsung video atau keadaan RPP langsung nanti kelihatan di sana muncul. Biar enggak nanti kita kalau kita gini pakai link, kita buka linknya, kita keluar dari LMS begitu. Biar langsung dari LMS kita langsung lihat nanti. Ada itu caranya. Begitu. Kalau kakak ingin melakukan seperti itu nanti saya ajarkan. Begitu. Sudah Kak Yedi? Sudah, terima kasih Kak Fasil. Oke. Nanti kakak juga bisa melihat itu gampang juga. Biar enggak kakak melihat pengiriman LMS-nya itu berupa link itu. Ada caranya itu biar bisa dilihat begitu. Sudah jelas ya Kak Ide ya? Kak Dian sudah, Kak Wipra gimana Kak Wipra? Ya, baik, terima kasih Kak Fasil. Jadi terkait dengan pembahasan kita tadi, setelah teman-teman juga banyak yang bertanya, saya sih ya sudah paham. Intinya kita membuat video pembelajarannya di aksi nyata itu dengan durasi kegiatan intinya itu ya kurang lebih 30 menit lah, seperti itu. Tapi harus tetap ada pendahuluan dan kegiatan penutup. Mungkin itu saja yang dapat saya simak. Ya, terima kasih Kak Fasil. Oke, terima kasih Kak Wipra. Kak Gustut juga. Kak Yogi, gimana Kak Yogi? Baik, terima kasih Pak Fasil. Jadi terkait pembahasan tadi, jadi untuk saya menyimak terkait proses pengunggahan aksi nyata di LMS. Jadi tadi saya sempat menyimak terkait dengan modul ajar gas pembelajaran dan SEM ya. Jadi yang saya dapat simpulkan untuk kegiatan SEM itu bisa dilakukan ketika peserta didik itu mampu, terutama mungkin di SMP atau SMA yang kemungkinan lebih besar bisa menjalankan kegiatan SEM itu. Tetapi untuk SD yang saya tadi simak mungkin lebih susah. Jadi kalau di SD, jadi saya ambil mungkin proses pembelajaran yang seperti biasa dengan menerapkan 9 tahap aspek tersebut. Itu dengan durasi di mana tadi saya mendengarkan yaitu 30 menit di inti dan sisanya mungkin nanti untuk pendahuluan atau penutup nanti bisa disesuaikan oleh guru tersebut.
Mungkin itu yang bisa saya simak tadi terkait pembahasan kakak-kakak yang hebat. Jadi bersama Kak Fasil. Mungkin itu yang saya bisa simpulkan dari Pak Wasil. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Yogi. Nah, oke, itu ya dari apa yang bilang Kak Yogi betul seperti itu. Silakan nanti diatur, disesuaikan dengan baik ya. Kan di mana nanti kakak akan melaksanakan itu nyaman begitu, dan bisa melaksanakan itu dengan baik dan lancar, itu aja. Kak Dwi gimana Kak Dwi? Gimana? Sudah pas rasanya Kak Dwi? Apa bagaimana? Masih ada yang ingin dipertanyakan? Sudah pas Kak Fasil. Nah, ini coba saya seumpama ya, video yang dulu saya pakai itu saya edit 30 menit, apa boleh itu Kak Fasil? Apa bisa itu Kak Fasil? Nah, tadi saya sudah bilang, kalau saya bilang bisa dan tidaknya itu jawabannya relatif Kak Dwi. Nah, sekarang dari video yang sudah dibuat itu, apakah sudah mengacu kepada 9 aspek yang kita pelajari kemarin gitu. Kalau dia sudah, itu silahkan Kak Dwi. Kalau dia belum, nanti Kak Dwi lagi yang mengatur kondisi di sana begitu. Sudah dipahami, Kak Dwi? Oh, nggih. Siap Kak Fasil, siap. Ya nanti dari video itu Kak Dwi lihat dulu apakah dia sudah ada enggak 9 aspek di sini gitu. Adanya konten lah, adanya penerapan lah, adanya timbal balik lah, adanya yang pusat pada peserta didik lah, begitu. Nah, itu dilihat kita kembali. Kalau dia sudah mengacu kepada itu, silakan. Itu dah yang dikirim Kak Dwi. Kalau dia belum, Kak Dwi lagi yang berpikir kembali seperti apa. Gitu. Oh, iya. Terima kasih Kak Fasil. Oke. Sudah Kak Dwi ya. Kak Kurniawan, gimana Kak Kurniawan? Sudah. Oke Kak Dwi. Ya, baik Kakak, terima kasih. Untuk konsep 9 aspek itu semua ke-9 itu harus ada kah, atau salah 1, 2 gitu, tidak seluruhnya lah maksudnya Kak, diterapkan gitu sama peserta didik nantinya. Kak Kurniawan enggak kedengeran suaranya Kak Kurniawan? Oh iya. Tes. Sudah Kakak, ada suaranya? Sudah. Nah. Besarin dikit volumenya Kak Kurniawan. Ya. Siap. Gimana Kak Kurniawan untuk penerapan aksi nyata? Penerapan aksi nyata itu kan nanti kan ada pembelajaran, dalam pembelajaran itu diselipkan atau dimasukkan 9 aspek itu ya. Gitu Kak ya, atau tidak semuanya gitu, salah 1 atau 2, 3, jadi tidak 9-nya gitu, atau semuanya dimasukkan gitu dalam pembelajaran itu gitu, di kegiatan nantinya. Sudah Kak Kurniawan? Ya sudah. Begini Kak Kurniawan, bukan kita selipkan, bukan kita masukkan, namun dari pengiriman aksi nyata nanti Kak Kurniawan kan membuat aksi nyata berupa video pembelajaran. Nah, video pembelajaran itu apakah sudah berisikan dia tentang 9 aspek itu? Yang pertama, tujuan pembelajarannya. Yang kedua apa, dan sampai ke yang ke-9 itu. Termasuk di 9 itu ada kesehatan dari peserta didik. Dan kita melakukan pembelajaran itu berpusat pada peserta didik. Apakah dia sudah berpusat pada peserta didik apa belum? Apakah peserta didik ini tidak aktif apa belum? Kalau dia tidak, nanti kita harus bagaimana caranya itu biar bisa aktif. Itu Kak Kurniawan. Iya. Oke, terima kasih Kak. Sudah jelas Kak Kurniawan? Iya. Semua. Sudah? Sudah. Bisa dipahami? Ya, bisa Kakak, sambil jalan Kak. Oke, terima kasih Kak Kurniawan. Kak Martayase, silakan. Iya Kak Fasil.
Terkait dengan pembuatan videonya tuh sudah jelas, tadi sudah banyak dijelasin sama teman-teman dan sama Kak Fasil, jadi sudah mengerti Kak Fasil. Oke, kalau sudah. Kak Surya, gimana Kak Surya? Kak Surya? Kak Sumano? Gimana Kak Sumano? Silakan Kak Sumano. Kak Sumano sudah? Nah, ada gini ya. Mungkin Kak Sumano masih ada kesibukan. Kakak yang lain sudah jelas ya? Ya gimana Kak Dwi? Lagi sprint dia mungkin Kak Sumano, Kak Fasil. Oke, sudah jelas ya dari kakak semuanya ya, terkait dengan kita akan melakukan aksi nyata yang nantinya dikirim melewati LMS. Nanti kalau kakak ingin melakukan aksi nyata itu biar saya juga menilai itu langsung bisa melihat dari video pembelajaran. Kalau kakak harus menggunakan embed. Kalau enggak berarti kakak silakan menggunakan link. Caranya mudah, gampang itu. Kalau kita menggunakan embed begitu. Nanti videonya langsung dia kebuka di LMS dan langsung dia berputar sendiri begitu. Begitu dia. Ya, nanti bisa di-chat, saya kasih tahu caranya nanti. Begitu. Itu Kak ya. Kalau tidak ada lagi pertanyaan. Sudah jelas semuanya ya. Kalau sudah jelas saya lanjutkan, izin share screen ya. Bisa dilihat ya Kak semuanya? Oke. Kalau sudah, nah itu tadi diskusi kita dan tanya jawab kita terkait kita dalam melakukan pengiriman aksi nyata. Begitu ya Kak ya. Nah, kalau tidak ada lagi masukan ataukah pertanyaan yang harus kita bahas, kita lanjutkan ya. Nah, Kakak, kita pada saat melakukan kegiatan pada hari ini, akhir dari sesi kita kali ini adalah tanya jawab dan kita sudah memasuki ke fase ke pembelajaran penutup yang dimana pembelajaran yang barusan kita lakukan itu setidaknya nanti kakak bisa melanjutkan apa yang menjadi acuan saya ke depan terkait dengan pembelajaran yang kakak terapkan di sekolah masing-masing, sehingga pembelajaran dari hasil penerapan kita selama ini dari modul 1 sampai ke modul 2 itu bisa kita terapkan dan kita buktikan sesuai dengan hasil aksi nyata yang nanti kakak kirim di LMS begitu. Sudah jelas ya Kak? Ada pertanyaan lagi? Sudah jelas ya? Kalau sudah, nah sebelum kita tutup ya, saya memberikan suatu pertanyaan kepada kakak. Nah,
Saya izin ya. Stop sharing. Nah, pertanyaannya nanti saya buat di kolom chat. Ya. Silakan kakak tuliskan nanti jawaban di kolom chat. Sudah bisa dilihat ya Kak? Kalau sudah bisa dilihat, silakan Kakak jawab pertanyaan yang ada di kolom chat. Terkait dengan pembuatan aksi nyata, apakah ada kesulitan yang mengganjal Kakak untuk membuat aksi nyata tersebut? Bila mana ada, silakan kasih keterangan. Bila mana tidak, silakan juga diberikan keterangan. Penjelasan. Begitu. Sudah jelas? Bisa dilihat itu di kolom chat. Sudah ya, silakan Kak. Saya kasih waktu 5 menit untuk jawab di kolom chat. Kak Gustus sudah, Kak Sabdo sudah, Kak Ari sudah, Kak Faiz sudah, Kak Yede sudah, Kak Martiyase sudah, Kak Wipra sudah, mungkin yang lain, dari kakak yang lain. Kak Kurniawan sudah, Kak Yogi sudah, Kak Dian juga sudah, Kak Dwi sudah. Mungkin sudah semua ya. Ada yang belum? Sudah semua ya?
Kalau sudah, terima kasih ya Kak untuk tatap maya kita kali ini ya. Harapan saya ke depan nanti ya Kak bisa melanjutkan lagi sedikit sekali kita dalam pembelajaran PJOK ini, PKG PJOK ini sehingga bisa kita tuntaskan secara bersama-sama dan lancar. Mungkin lagi sedikit sekali, ayo kita lebih semangat lagi, jaga kondisi dan jaga kesehatan agar kita bisa melaksanakan PKG ini dengan baik dan lancar. Bila mana Kakak akan mau mengupload ataukah mengirim tugas melewati LMS seperti yang apa saya bilang tadi, biar bisa kelihatan langsung, itu silakan chat saya boleh. Nanti saya akan beritahukan caranya. Begitu. Nah, itu aja Kakak. Sebelum kita tutup, ada pertanyaan? Dari Kakak semuanya? Pas Kak, pas. Oke, kalau sudah. Kalau tidak ada pertanyaan lagi ya, terima kasih untuk pembelajaran hari ini ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf ya, bila mana ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Saya mohon maaf ya, tetap seperti saya bilang sudah bahwa manusia itu tidak luput dari suatu kesalahan. Nah, saya harapkan pembelajaran ini dapat nanti mengacu dan memicu suatu karir peserta Kak semuanya untuk menjadi lebih baik lagi sehingga kedepannya mencapai masa depan dan generasi penerus agar menjadi lebih baik dan efektif. Tetap semangat, jaga kondisi ya. Bila mana ada kendala atau seperti apa bisa di chat ya secara pribadi boleh, di grup juga boleh. Itu. Sudah jelas Kakak semuanya? Kalau sudah, sebelum kita tutup ya. Kita berdoa dulu agar karena pembelajaran kita hari ini sudah diberikan kelancaran dan kenyamanan. Ada pertanyaan lagi? Sudah? Sudah jelas ya? Oke, kalau sudah jelas, kita tutup dengan berdoa. Ya. Silakan. Tadi dipimpin oleh Kak Sudi, sekarang dipimpin oleh Kak Gustur. Silakan Kak Gustur. Baik, mohon izin Kak Fasil dan kakak-kakak yang hebat, karena pembelajaran pada hari ini sudah selesai. Jadi kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Semoga apa yang diajarkan oleh Kak Fasilitator bisa kita terapkan dengan baik. Berdoa dipersilakan. Selesai. Oke, terima kasih Kak Gustur. Sebelum kita tutup, kita foto dulu. Ya, mohon izin untuk sesi foto. Silakan. Sudah. Oke. Terima kasih Kak Faiz. Terima kasih untuk semuanya teman kakak semuanya. Ya, semoga kakak bisa dapat kembali melaksanakan aktivitas dan jaga kesehatan. Jangan lupa kakak bisa mengirim sebelum due date pengiriman tugas di LMS. Itu ya, mohon maaf ya untuk pelajaran hari ini ya. Silakan kakak kembali ke aktivitas masing-masing. Terima kasih banyak. Saya tutup dengan salam santi. Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu, rahayu, rahayu. Selamat siang. Ya.
Saya izin stop record ya.